Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPS tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Tahukah kalian bahwa manusia adalah makhluk sosial? Manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga manusia disebut sebagai makhluk sosial. Di dalam kehidupan sosial, setiap manusia saling berinteraksi satu sama lain dan terciptalah interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah suatu bentuk hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial dapat terjadi di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat, di pasar, ataupun di tempat ibadah. Interaksi sosial terjadi akibat adanya kontak sosial dan komunikasi. Kontak sosial adalah hubungan seseorang dengan orang lain, baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Kontak sosial langsung misalnya melalui percakapan. Sedangkan kontak sosial tidak langsung misalnya lewat media elektronik dan media sosial seperti telepon dan media yang ada. Komunikasi adalah kegiatan menyampaikan pesan dari seseorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Komunikasi muncul setelah terjadinya kontak sosial. Ini adalah jenis interaksi sosial. Yang pertama, interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang kedua, interaksi sosial antara individu dengan kelompok. Yang ketiga, interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial antara individu dengan individu adalah seseorang yang sedang bercakap-cakap. Contoh interaksi sosial antara individu dengan kelompok adalah seorang guru yang sedang mengajar siswa di kelas. Guru sebagai individu dan siswa sebagai kelompok. Yang ketiga adalah interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok. Contohnya adalah pertandingan sepak bola. Adapun tujuan interaksi sosial diantaranya, yang pertama adalah menjalin persahabatan, kedua, memperoleh bantuan dari orang lain, ketiga, menyelesaikan masalah bersama, keempat, melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan, dan yang kelima, merundingkan suatu masalah yang timbul. Manusia bukan berinteraksi dengan sesama manusia saja, akan tetapi manusia juga berinteraksi dengan lingkungan hidup yang ada di sekitar kita. Contohnya di situ ada gunung, ada sungai, ada rawa. Nah, ini termasuk contoh lingkungan alam yang biasanya manusia akan berinteraksi dengan lingkungan alam tersebut. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Di situ ada gambar seorang petani. Interaksi sosial yang terjadi pada lahan pertanian padi terjadi antara pemilik lahan dengan para pekerja yang mengolah tanah dan menanam padi. Sedangkan interaksi dengan lingkungan terjadi antara manusia dengan tanah atau lahan yang diolahnya. Gambar berikutnya adalah gambar seorang nelayan. Nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut. Interaksi antar manusia dengan lingkungan hidup di sekitarnya terjadi secara alami.
Misalnya, nelayan berinteraksi dengan lingkungan hidup yang ada di laut karena nelayan hidupnya di laut. Ini terjadi secara alami karena nelayan butuh sesuatu untuk dimakan. Akhirnya, nelayan pergi ke laut mencari ikan. Perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ayo, ada gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar orang yang sedang menebang pohon. Gambar tersebut termasuk salah satu kegiatan interaksi manusia dengan kegiatan alam. Jika penebangan hutan dilakukan dengan sembarangan, tentu saja lingkungan alam akan menjadi rusak dan menimbulkan kerugian bagi manusia. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.